Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 di kelas 3. Nah, kemarin anak-anak sudah mengetahui wujud-wujud benda, yaitu ada wujud padat, cair, dan gas. Nah, hari ini kita mau belajar tentang ciri-ciri benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contohnya benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. Amati benda-benda padat di sekitarmu. Tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Misalnya, anak-anak mengamati apa ya? Misalnya buku, pensil. Nah, anak-anak mengamati pensil. Nah, ini percobaannya seperti ini. Kita selain mengamati, kita juga bisa melakukan percobaan, karena kalau melewati pengamatan kadang kita belum bisa mengetahui sifatnya seperti apa. Maka ini ada suatu percobaan yang anak-anak nanti bisa lakukan di rumah. Nah, yang pertama itu nanti anak-anak bisa mengerjakannya sendiri ya, atau bersama orang tua. Nah, alat dan bahannya ember. Ember bisa diganti mangkok, gelas, dan kantong plastik. Nah, langkah-langkah percobaannya, anak-anak tadi punya pensil ya. Masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember. Nah, ini contohnya pensil. Pensil ini Bu Guru letakkan di dalam ember atau mangkok. Kalau sudah, anak-anak lihat. Pensilnya bentuknya seperti apa? Seperti pensil tadi ya. Lalu anak-anak ambil, lalu letakkan ke dalam gelas. Coba amati lagi. Sama enggak bentuknya tadi di mangkok sama di gelas? Sama ya. Lalu anak-anak letakkan kembali dari gelas ke kantong plastik. Kira-kira pensilnya berubah lagi tidak? Oh tidak. Ternyata di gelas, di mangkok atau ember atau di kantong plastik, pensilnya wujudnya tetap sama, bentuknya tetap seperti itu. Tetap seperti pensil pertama kali ketika anak-anak ambil. Maka anak-anak bisa menuliskan di dalam tabel, pensil bentuknya berubah sesuai tempat tidak? Tidak dong, tetap sesuai dengan pensilnya tadi ya, tidak sesuai dengan tempatnya ya. Kalau tempatnya dirubah-rubah, ternyata pensilnya tetap seperti pensil. Maka untuk yang pertama kolomnya bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Salah. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Betul. Dapat digenggam. Betul. Tidak dapat digenggam. Salah, karena pensilnya dapat kita pegang, maka dia dapat digenggam. Nah, nanti tugasnya anak-anak, silahkan anak-anak mengambil 5 contoh benda padat yang bentuknya masih kecil-kecil, yang bisa anak-anak pindah-pindah. Lalu anak-anak isikan kolomnya. Nah, nanti lalu anak-anak bisa menarik kesimpulan dari percobaan tersebut. Nah, benda padat mempunyai sifat apa saja? Nah, sifatnya yang anak-anak tulis adalah sifat yang ada tanda ininya. Berarti benda padat memiliki ciri-ciri apa? Nanti coba anak-anak lihat dulu ya. Misalnya anak-anak punya pensil, penghapus, terus misalnya uang koin, atau apapun itu yang bentuknya padat, nanti anak-anak lakukan percobaan, lalu anak-anak berikan kesimpulannya. Nah, benda padat punya sifat apa saja? Nanti anak-anak bisa menuliskan. Lalu, apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Nah, anak-anak tadi mengamati misalnya pensil. Sama enggak tadi hasil pengamatan dengan hasil percobaanmu? Kalau misalnya mengamati pensil, oh ternyata pensil itu kalau saya amati keras.
terus bisa dipegang. Nah, sama enggak? Kalau misalnya berbeda, dituliskan perbedaannya apa. Jadi nanti anak-anak bisa mengetahui sifat benda padat itu dari pengamatan ataupun percobaan kalian. Lalu yang selanjutnya, sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumah ke sekolah. Nah, kalau alat untuk mengukur panjang atau jarak yang panjang itu anak-anak bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan roll meter, rollnya yang panjang sekali. Nah, berdasarkan jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah, kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, berapa jaraknya ya kira-kira ya? Apakah 1 kilo, 2 kilo, atau kalau anak-anak dekat sekolah berarti bisa juga hanya 100 meter, 200 meter, seperti itu. Nah, itu nanti orang tua bisa memperkirakan. Nah, di sini ada suatu permasalahan. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Kita lihat ya. Nah, nih. Ternyata rumah Dayu ke sekolah 6 km. Ya. Oke. Rumah Dayu sampai ke sekolah itu 6 km. Terus lalu ya, jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Nih. Oke, ini tadi 6 km. Berarti kalau pertanyaannya jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar, apa yang anak-anak lakukan? Ya, 6 km ditambah 7 km. Jadinya berapa jaraknya? Jaraknya adalah 13 km. Lalu kita coba untuk yang selanjutnya. Udin dan Penny akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Penny baru menempuh 200 meter. Berapa meter jarak sisa yang ditempuh Penny sampai ke garis finish, garis akhir? Nah, jarak yang ditempuh untuk finish itu adalah 350. Nah, ternyata Penny itu baru menempuh 200. Kira-kira kekurangannya berapa? Anak-anak bisa nggak memecahkan masalahnya? Iya, benar sekali. Anak-anak mencari selisih jarak yang ditempuh dengan yang sudah ditempuh, yang baru ditempuh si Penny. Jadi selisihnya kita cari, nanti ketemu jawabannya. Untuk yang kedua, jarak rumah Edo maksudnya ke sekolah itu 2.500. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Berapa meter perbedaannya? Nah, yang namanya perbedaan itu adalah selisih. Selisih siapa? Selisih jarak rumahnya Edo ke sekolah dengan Siti ke sekolah. Nah, silakan anak-anak cari selisihnya. Itu namanya perbedaan. Selanjutnya, Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah adalah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya, Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin untuk menuntun sepeda sampai sekolah? Nah, ini ya. Ini rumahnya Udin. Oke. Terus ini sekolah. Nah, Udin naik sepeda. Nah, ini jaraknya harusnya, jarak yang ditempuh itu adalah 3 km seharusnya. Tetapi Udin baru 20 km, banyak kempes. Nah, di sini Udin menuntun sepedanya. Ya, berarti berapa kilometer Udin harus menuntun sepedanya? Coba anak-anak analisis. Anak-anak pasti tahu.
apa ya? Berapa ya ini? Nah, silahkan nanti anak-anak kerjakan ya. Untuk yang nomor 4, Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah mencapai jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Nah, ini karena pertanyaannya adalah kilometer, maka yang belum kilometer kita jadikan kilometer dulu ya. Ini kilometer berarti dibagi 1000. Ya, naik berarti dibagi 1000, naik 3. Jadi sejauh 50 kilometer. Oke. Nah, berapa sisa jaraknya? Jadi Lani tadi dari rumah ya, naik bus sampai ke Bandung. Ya, ke Bandung. Oke. Ini kota Bandung ya. Oke. Nah, jarak yang ditempuh itu adalah harusnya dia menempuh 130 km. Nah, busnya ini baru berjalan sekitar berapa ini tadi? 50 km. Nah, kira-kira sisanya berapa yang harus ditempuh oleh bus tersebut? Nah, nanti anak-anak juga harus memecahkan masalah ini. Oke. Nah, bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Nah, kita baca dulu. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak rumah ke pasar. Berarti 3 kali. 3 kali itu berarti berapa ya? Kalau jaraknya dari ini ke pasar itu ada 100, berarti 3 kalinya harus kita kalikan 3. Berarti ketemu jaraknya di sini. Nah, 100 dikali 3 berapa? 300. Nah, 300 meter ya. Nah, berarti kalau jarak dari rumah sampai ke sekolah, kira-kira berapa meter ya? Nah, nanti anak-anak selesaikan ya. Oke. Selanjutnya, nanti anak-anak silahkan menyanyikan sebuah lagu. Nah, kalau lagu atau musik itu tentu saja tidak memiliki masa dan ruang ya, karena dia hanya berbentuk suara. Lagunya berjudul Barisan Musik ciptaan Ateh Mahmud. Nanti akan Bu Guru share lagunya, anak-anak bisa menghafalkan, bisa menirukan. Lagu ini biasanya familiar di kehidupan anak-anak ya, mungkin sering sekali mendengarnya. Nah, nanti anak-anak silahkan menghafalkan liriknya, silahkan membuat video dan gerakan yang menarik untuk menyanyikan lagu Barisan Musik ciptaan Ateh Mahmud ya, dengan gerakan tangan dan kaki kalian juga bisa. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Nanti tugasnya silahkan anak-anak cek di Google Classroom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.